Jadi ketika menyusun melalui prosedur-prosedur ini, prosedur penyusunan undang-undang misalnya, eee, aku berangkat dari dasar pemikiran bahwa setiap kebijakan harus berbasiskan, eee, evidence ya, harus berbasiskan Oke, bukti yang kuat, evidence base ya, atau bahkan ada yang bilang mengembangkan lagi sampai ke tahap, eee, research base. Nah, mhm. jadi ketika sebuah norma hukum dibuat, itu harus ada riset-riset pendukungnya. Gus Romi itu di podcast Oh, iya lain, iya 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 kan iya. dia bilang kalau mau dapat 50.000 suara, berarti harus lempar 150.000 amplop, kan Nah, begitu. betul betul. Nah itu kan berarti artinya kan itu masih bekerja, masih efektif, kalau kita masih pakai mengandalkan popularitas dan, suara terbanyak. Mmm. Dan partai nggak bisa kontrol itu loh. Artinya justru jangan-jangan partai naruh orang-orang yang bisa dapatkan suara dengan cara apapun itu semata-mata supaya mereka bisa masuk parlemen. Toh Mmm. ketika masuk parlemen mereka misalnya nggak bisa apa-apa, partai ngontrol akhirnya yang nyuruh, "Pokoknya kamu nanti kalau voting harus milih ini. Iya. Pokoknya kalau kamu rapat kamu diem aja, Jadi nggak dia usah banyak." nggak bisa punya aspirasi sendiri ya? Nggak punya aspirasi sendiri, nggak bisa juga bergerak, ya Nggak kan, nggak bisa punya membaca independensi. tanda-tanda tanda-tanda Betul, zaman? Asik. betul betul. Nah jadi memang sistem proporsional terbuka persaingan suara terbanyak ini berkontribusi dalam memperburuk, kualitas parlemen kita dan akhirnya ketika parlemennya kualitasnya buruk, undang-undang yang dibuat juga pasti buruk. Proses legislasinya juga buruk, produk legislasinya juga buruk. Buruk. Undang-undang yang buruk akan melahirkan pemerintahan yang buruk pula. Dingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja. Selamat datang di Nah Ini Podcast bersama saya Manuel Simbolon. Hari ini kita sudah kedatangan seorang doktor ilmu hukum. Seorang apa? Panggilannya apa, Rek? Panggilan akademik itu Lektor kepala. duduk apa? Apa sih? Yang terhormat dan amat terpelajar gitu. Oh, yang terpelajar. Yang Yang terpelajar, yang amat terpelajar. Yang terpelajar. Udah bisa dibilang disebut yang terpelajar? Udah dong Ya, ya sebenarnya semua juga yang sarjana bisa aja sih yang dibilang yang terpelajar. Asasasa. Kita sambut saja, tangan dan tak bukan. Yang terpelajar, Dr. Victor Williamson Immanuel Nali. Kebalik, Terbalik Bos. ya? Kebalik, Bos. Yang terpelajar, Dr. Victor Immanuel Williamson Nali. Terima kasih. Welcome to the podcast. Thank you, thank you. Masih bisa bahasa Inggris dikit-dikit. Bahasa England embongan ini rada beda ya soalnya ya. Iya, agak beda sih, agak beda. Atmosfernya juga di sini agak beda, makanya ya harus ada thank you-nya dikit lah. Jadi Bang Victor ini orang yang sangat berjasa untuk saya karena beliau adalah orang pertama yang saya temui di kampus pada saat daftar ulang. Masih Betul, ingat? betul Mas, ingat. Waktu itu, ente daftar ulang penerimaan mahasiswa baru dari jalur prestasi apa yang namanya dulu ya? Wis jalur prestasi ya? Jalur prestasi yang nilai raport itu, yang nilai raport. Iya iya iya. Yang nilai raport. Kalau sekarang namanya undangan, Bos. Undangan namanya ya? Undangan. Oke. Jadi dulu namanya PSB, Betul, PSB, penjaring siswa berprestasi, berprestasi, nilai raport. nilai raport. Aku aja dulu nyoba, gagal loh. Gagal ya? Akhirnya masuknya lewat jalur SPMB dulu. Oh gitu. Bukan yang PSB. Kalau ente kan nggak pernah nyoba kan PSB kan? Oh, enggak. Nggak pernah SPMB kan? Gua nggak pernah ujian. Nggak pernah bener-benerin LJK itu Enggak, kan pakai gua 2B nggak kan? pernah. Belum pernah juga berarti dimasukkan namanya di koran kan? Oh belum pernah. Kalau aku udah ngerasain. Tapi aku sudah pernah namaku terpampang di santero sekolah, Bos. Oke, ya ukuran kebanggaan tiap masing-masing personal beda-beda ya. Iya. Awal cukup di lingkup sekolah aja, tapi orang notice gitu. Karena kalau SPMB itu kan orang nggak notice. Iya. Apaan nih orangnya? Apalagi kalau di koran kan namanya kecil-kecil itu, berapa halaman itu. Jadi harus merhatiin satu-satu itu kan. Iya. Namanya cari yang V. Oh, dapat nih. Oh iya, gitu. Tapi waktu itu udah mulai online juga sih. Jadi aku ingat waktu itu pagi-pagi banget jam 6 kayaknya. Aku ke warnet. Ke warnet buat ngecek
Dan waktu itu warnet juga kan masih yang kalau nyambung internetnya masih yang suara tikus itu ya. Yang Oh, iya. nah itu yang masih zaman-zaman warnetnya masih begitu tuh. Tapi kurang lega rasanya memang waktu itu kalau Nggak baca koran. kalau nggak baca koran. Jadi walaupun sudah tahu dari warnet lolos, masih pulang dari warnet masih beli koran Jawa Pos Oh, waktu iya. itu. Buat meyakinkan. Bahwa Yakinkan, emang nunjukin ke lolos. orang tua bahwa ini loh hasilnya. Nah, Oh, jadi iya. kalau zaman sekarang kan nggak ada Berarti tradisi itu sudah begitu. berapa puluh tahun lalu tuh? Ya masih belum lama lah, masih 20 tahun. Gila, tua juga kita ya. Masih belum lama, baru 2 dekade. Belum 20 tahun lah, Bos. Hah? Ya hampir 19 tahun. 19 tahun. Tapi kan ya sedikit lagi kan sudah hitungan 20 tahun. Ini kan sudah Desember soalnya. Oh iya. Udah Desember. 2024 ya berarti. Belum 2. Kalau gue 2025 nanti 20 tahun. 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah, jadi sejak saat itu ketemu sama beliau, ngobrol banyak, diskusi banyak sama kawan ini. Jadi orang yang mungkin bertanggung jawab terhadap pemikiran saya pada hari ini adalah salah satunya adalah Victor Nale. Dr. Victor Nale sekarang. Iya. Agak aneh sih manggil namanya Agak aneh ya. dengan gelar dokter itu agak aneh. Tapi gimana? Doktermu baru hangat banget nih. Saya kira ketika kita jadi dokter, bangun pagi terus tiba-tiba cicilan KPR itu Masih tetap ada. ternyata masih tetap ada juga. Jadi bangun pagi pertama bangun setelah dapat gelar dokter ternyata ya masih tetap ngecek di M-Banking, oh cicilan KPR masih ada. Jadi ya dunia ternyata ya nggak berubah-berubah banget gitu. Apa ya? Ya mungkin cuma bedanya di hari-hari awal tuh banyak ucapan selamat di WA. Ya itu aja, selebihnya sih nggak ada ya. Ya mungkin juga karena Bunga Papan kemarin rame ya kayaknya ya. lumayan. Ada juga ucapan dari salah seorang hakim konstitusi saya lihat Ya lumayan. yang kemarin konkuren opinion tuh. Konkuring kok konkuren sih anjir. Konkuring. Ya. Memang Itu iya. nggak mengkritik dia kemarin. Loh yang kalau enggak kita kritik lah dalam disertasi maksudnya. Iya. Dalam disertasi kan Oh enggak, maksudnya setelah putusan itu apakah ada rilis yang lo buat apa gimana gitu buat mengkritik dia? enggak, soalnya aku sendiri kalau misalnya satu isu yang udah kebanyakan orang ngeritik dan aku yakin pasti akan banyak yang ngeritik, ya buat apa kita hanya Oke. meramaikan ya. Jadi iya, jadi kadang ya kayak penelitianku sekarang ini justru penelitian soal transportasi publik, hal yang orang mungkin bagi para penggiat ilmu perundang-undangan, hukum tata negara nggak diperhatikan. Ya kita ngambil isu-isu yang nggak terlalu dipikirin orang, dianggap orang nggak penting gitu. Daripada misalnya Contohnya kayak kemarin juga kan, apa? tanah kuburan itu kan. Tanah Nah, kuburan. jadi ada satu penelitiannya beliau yang ditolak menjadi penelitian disertasi. Bukan ditolak sih. Ditolak lah itu namanya, bos apa lagi. Suruh ganti Nggak. judul kan. Nggak usah di inilah. Tapi maksud Tapi menurut gue itu menarik tuh. ya pada akhirnya kan tetap yang kulakukan adalah penelitian memang juga menjadi apa ya, kegelisahanku juga. Semua ada hikmahnya lah. Jadi kendati itu ditolak, toh pada akhirnya mungkin gini ya, kalau itu kan akhirnya publish di salah satu jurnal yang bereputasi ya. Salah satu Oh, dari jurnal akhirnya. jadi jurnal. Jadi hikmahnya adalah mungkin kalau aku lakukan penelitian untuk disertasi mungkin ya nggak mungkin baru publish tahun depan atau tahun depannya lagi. Tapi kan ketika aku kerjakan secara mandiri bukan menjadi penelitian disertasi, bisa publish lebih cepat dan orang bisa lebih mengetahui dan pelajari isu ini. Nah itu, jadi aku suka yang memang isu yang tidak diperhatikan orang gitu. Karena ada hal-hal kecil yang harus kita angkat supaya ada yang peduli gitu. Iya. Jadi sekarang sedang mengajar di Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Itu kampus yang menurutku sedang apa ya? Eager to grow ya apa? Ya, Lagi sedang pengen bertumbuh, tumbuh-tumbuhnya gitu. sedang semangatnya bertumbuh. Benar. Terutama Fakultas Hukumnya lagi semangat bertumbuh. Iya, karena ada kamu di situ kan. Enggak lah bos. Ini kan kerja tim lah. Iya. Enak aja inti. Tapi kalau gue lihat beberapa kali memang kampus itu masih punya potensi yang sangat besar sih ya, buat bertumbuh gitu. Orang-orangnya juga sangat semangat gitu. karena organisasi itu kalau sudah gemuk, udah malas gerak.
Iya. Organisasi itu kalau sudah Gua yang gemuk-gemuk tuh malas gerak, Bos. Sama yang gemoy-gemoy itu biasanya. Ini kita ngomong organisasi ya. Oh iya, Jadi kalau iya dong. organisasi Iya itu dong. kalau sudah terlalu gemuk, memang agak susah dia jadi nggak kepikir, apalagi sudah mapan ya. Betul. Dia sudah punya segalanya, terus mau apa lagi gitu kan. Jadi sesuatu yang bagi dia udah biasa. Tapi bagi yang sedang bertumbuh itu kan jadi masih mikir, besok bikin apa ya, besok cari Iya, apa ya bener. gitu. Bener. Karena memang dari dulu biasanya juga nggak tahu ya, kalau gue lihat kayaknya lu memang tipikal yang suka underdog ya. Iya, ya makanya kan waktu Ya makanya gue juga nyambung sih, karena gue juga gitu. Tipikalnya Eh. gue suka yang underdog dikit gitu. Iya, Biar bisa ada room to grow-nya gitu. iya. Biar masih ada ruang gitu buat Ruang untuk berkembang. berkembang, bertumbuh, betul. Nah, terus selain ngajar, jadi peneliti juga. Ya jelas dong. Namanya dosen yang harus meneliti. Oh gitu. Kalau dosen cuma ngajar, bukan dosen namanya. Apa tuh namanya? Ya, apa ya? Guru kursus aja ya? Enggak. Itu jadi seakan-akan guru kursus kayak nggak neliti. Enggak apa terus apa? Ya cuma kayak tutor aja gitu. Oh, tutor. Tutor iya, aja. maksud gue tutor. Iya, juga kayak tutor aja. Nah, Namanya. jadi tanggung jawab akademik seorang dosen itu selain dia ngajar juga harusnya tuh penelitian. Harus neliti. Ya masa dia ngajarin sesuatu di hari ini sama 5 tahun lagi masih materi yang sama. Iya, Harus betul. materi yang bertumbuh kan, berkembang, dan dia bisa kembangkan materinya ya dari meneliti gitu. Benar. Terus sekarang juga jabatan akademik lo apa sih, Bos? Lektor kepala, Associate Professor. associate professor. Ya tapi Asok Prof. kalau orang-orang lain kan mungkin banyak yang akhirnya kalau di poster-poster seminar ya atau webinar kalau saya lihat Asok Prof. Apa dokter? Aku sih nggak terlalu minat ya nyantumin yang begitu-begitu itu. Apalagi di poster-poster. Malah kadang kalau mahasiswa misalnya, Pak, atau mahasiswa dari luar kampus misalnya bikin acara, Pak ini untuk poster tolong taruh nama lengkapnya apa? Saya tulis nama lengkap Victor Immanuel Benale. Pak, tolong gelarnya dong. Nggak usah pakai gelar. Tolong Pak gelarnya Pak. Soalnya yang lain pakai gelar. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Apa? Setelah jadi dokter nggak boleh. Itu wajib tuh. Masa sih? Pengganti kata Mister tuh sekarang dokter. Jadi sekarang kamu nggak bisa lagi dipanggil sebagai Mister. Serius? Serius. Dari mana itu pakem itu? Lo lihat aja di setiap nanti lu kalau apply buat conference internasional, itu pilihannya adalah dokter, MR, MS, gitu Bos. Loh, kalau MR berarti bisa dong, MR. Ya tapi nggak layak lah. Itu kan penghormatan tertinggi secara akademik. Ya oke lah. Tapi kalaupun akhirnya itu sifatnya opsinya itu close list begitu, ya oke lah. Tapi kalau selama masih bisa kita bernegosiasi, nggak usah pakai gelar-gelaran kan nggak masalah. Nggak masalah juga sih. Ya, itu preferensi lah ya. Ya, saya jadi ingat yang promotor saya ngasih nasihat itu ya waktu peneguhan. Ya, gelar itu adanya di apa kemarin? Di pikiran dan di hati katanya. Bukan di kartu nama, bukan di poster-poster seminar. Jadi gelar kita itu diuji itu dari pikiran kita dan di hati kita. Seorang dokter pun dibuktikan dari isi pikiran dia dan bagaimana hati dia. Hati dia soal keberpihakan dan lain-lain. Ukurannya bukan dari pencantuman di poster-poster itu. Gue kirain tadi gelar dokter itu ditentukan dari satunya pikiran, kata, dan perbuatan. Ya, kalau itu bukan hanya seorang dokter ya. Semua harus begitu harusnya. Oh, gitu juga ya. Semua harus begitu. Satunya kata, perbuatan, dan tindakan. Oke, selain ngajar, meneliti, Anda juga menjadi seorang pejabat di universitas. Kalau itu nggak usah nggak usah terlalu sih. Hah? Kalau gue lihat zaman dulu, mas sekarang buset nih orang. Kenapa? Eksponensial gitu. Eksponensial ya? Iya. Bangga nggak? Aku sih kalau dibilang bangga, ya bangga sih. Cuma maksudku orang bangga itu ketika dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini di luar. Mencari kata-kata apa ini bos? Enggak. Artinya gini, kalau dibilang bangga itu kebanggaan itu rawan jatuh terpleset ke kesombongan ya. Jadi kalau aku sih bilang kayak begitu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Toh juga
Kalau makan siang juga aku masih sering makan nasi bungkus di warung sebelah. Jadi biasa aja, nggak Oh, usah terlalu. iya, iya. Jadi maksudnya yang kayak begitu, jabatan tuh kan datang dan pergi ya. Atau mungkin karena kau kan di kampus yang masih growing lah ya. Nah, Nah, jadi nggak dapat privilege yang mungkin sama dengan nah jabatan di enggak, kampus lain gitu. sama ini juga memang kulturnya berbeda, Bos. Oh gitu ya? Kulturnya beda. Iya. Jadi kulturnya itu bukan melihat jabatan apapun itu kayak sesuatu yang ini banget gitu Yang ya, wah gitu ya. yang wah banget. Jadi ya kalaupun ketemu sama orang yang secara jabatan lebih tinggi pun, ya kita sama-sama dosen biasa aja. Makanya mungkin nggak pengaruh ke diriku juga ya, nggak terlalu bangga-bangga amat. Mau dikasih jabatan apapun, biasa aja lah. Tapi Karena boleh saya sebutkan jabatannya apa? nggak usah biar browsing sendiri. Ya itulah ya. Jabatannya wakil rektor bidang akademik, udah itu aja ya. Ya, rektor kan. Tapi benar, itu serius. Itu Kultur, menentukan ini kan, maksudnya menentukan apa ya, wakil rektor bidang akademik itu di sebuah institusi pendidikan itu punya peran yang menurut gue sangat vital. ya, Karena dia menentukan kurikulum dia yang ya, arah kurikulum, arah kurikulum, arah pengajaran, bahkan penelitian, penelitian ya. ya kan, agenda Ya. penelitian, Heeh. apa saja yang mesti diraih, capaiannya seperti apa, itu lu yang bertanggung jawab di situ kan. Iya, Karena nanti akan berhubungan juga sama akreditasi, masih begitu nggak sih, betul, kan? betul. Nah gitu. Nah, jadi itulah gitu. Nah, gue udah menganggap dia sama seperti kayak abang gue sendiri sebenarnya. Mhm. Walaupun dia nganggap gue seperti adiknya ya. Jadi beliau ini, nah seperti yang mungkin diakui juga sama Timo nih. Ini beliau ini adalah seorang sumber utama dan satu-satunya untuk buku-buku yang magis dan menarik. Oke, ya. Nah, gue pengen tahu, lu pengalaman lu berhadapan dengan buku-buku. Gue dulu tahu apa namanya, Max Weber dari lu juga, tahu Giddens dari lu juga, tahu siapa lagi? Zizek juga dari lu, dari Lomba Cencen lah kalau yang itu. Iya. Sama banyak lah yang aneh-aneh pada zaman itu ya. Iya. Kalau sekarang kan mungkin kayak Udah biasa. gitu. Sigmund Freud, bahkan Ben Anderson gue kenalnya dari lu. Gitu. Jadi lu tuh dulu sangat telaten gitu ya untuk memperkenalkan kita-kita nih, junior-juniornya untuk membaca buku dan mengetahui pikiran-pikiran dari para cendekiawan-cendekiawan sosial lah bisa dibilang. Itu dari mana asalnya? Apa Jadi memang tiba-tiba pengen enggak. pengen kelihatan pinter aja? Enggak. Jadi memang keluarga itu menentukan ya. Saya itu besar di keluarga yang ya sebenarnya nggak kaya sih, biasa aja. Tapi ya ini saya herannya ya. Orang tua saya itu berani menyisihkan pendapatannya. Ini saya ingat banget tuh. Jangan nangis, Bos. Ini saya ingat banget nih. Jadi di rumah itu ada 2 jenis koran waktu itu yang dilangganankan di rumah ya. Satu Kompas pagi ya. Kompas Okay. itu pagi. Yang kedua itu yang sore itu kalau nggak salah Sinar Harapan. Oh, masih dapat lu Sinar Harapan? Sinar Harapan terus kan udah ditutup ganti Suara Pembaruan ya. Suara Pembaruan. Terus kalau nggak salah 3 sih. Sama ada satu pasti koran lokal. Koran lokal kalau di Balikpapan dulu kan ada koran Manuntung ya. Ingat banget aku di Balikpapan koran Manuntung. Kalau di Jawa ya Jawa Pos ya, di Jawa Timur. Terus pasti setiap anaknya itu dan juga ibu, bapak, mama, bapak itu pasti dan anak-anaknya dikasih slot langganan satu jenis majalah. Jadi kayak aku dulu majalah Bobo. Bapakku langganan Tempo di Bredel ganti Gatra. Mamaku dulu majalah Femina. Kalau kakak laki-lakiku majalah Hai. Kakak perempuanku Kawanku. Jadi itu template banget tuh memang tuh. Template kakak laki-laki Hai, terus kakak perempuan Kawanku. Atau gadis. Atau gadis lah. Iya. Yang aku anak-anak Bobo. Nah, tapi kan gini. Karena di rumah itu kan karena waktu itu habis bisa membaca kan, majalah Bobo itu kan begitu kita bisa baca, majalah Bobo itu kan kita bisa baca dalam waktu cepat ya jadinya. Iya. Mungkin sehari bosen ya. Jadi apa ya? Karena majalah itu numpuk, koran itu numpuk, akhirnya bacalah pertama majalah Kawanku dulu, ya kan? Oke. Majalah Kawanku habis.
ya kan. Terus bacalah majalah Hai. Ah, Majalah Hai habis. Nah, sudah habis terus apa lagi? Ya bacalah majalah Tempo dan atau kemudian setelah Tempo di Bredel, Gatra. Gatra. Bacalah Gatra. Nah, kadang juga karena aku udah bosan ya majalah Femina pun aku baca. Nah, karena seperti itu lama-lama akhirnya baca itu jadi kayak sebuah apa ya? Habit lah. Ya habit aja. Habit aja terus juga apalagi dulu ya selain itu juga diberi kesempatan untuk beli komik-komik ya. Ya Doraemon atau dulu ada tuh buku bacaan yang bagus tuh, Enid Blyton. Oh, Tahu nggak? iya, tahu. Itu bacaan tentang anak-anak lah. Iya. Terbitan cerita luar negeri tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Enid Blyton kayaknya dulu sekarang udah nggak cetak ulang lagi deh. Enid Blyton itu. Nah, itulah. Atau juga komik-komik Amerika semacam Marvel. bukan. Yang menembak lebih cepat daripada bayangan. Oh, ini Lucky Luke. Lucky Luke, semacam itulah. Smurf. Nah, yang kayak gitu. Lu baca Lucky Luke juga sama Smurf? Baca. Kayaknya kita sejaman ya berarti ya? Iyalah, sejaman lah kita. Kita selisih cuma setahun, Bos. Tapi tuan lu, Bro. Jadi karena baca-baca itu terus lama-lama baca itu kayak biasa. Nah, ketika kita sudah masuk usia SMP, SMA kan akhirnya kan kebutuhan baca kita juga makin lama makin luas ya. Nah, suatu hari aku tuh main ke tempatnya guru fisikaku waktu SMA. Ini sering lu ceritain sama gua. Ya, namanya Wahyu Adi Mintarto. Sekarang udah pensiun dini dia. Dan sekarang menekuni dunia peranggrekakan di Malang sana. Pak Wahyu. Pak W, panggilannya Pak W. Nah, itu dia waktu itu nempati salah satu tempat di Lawang, itu tempatnya sekolahan, lahannya sekolahan. Dia dikasih rumah, semacam rumah di sana dan ada perpustakaannya. Jadi ya rak-rak bukunya banyak. Nah, waktu itu aku ingat banget ketika aku main di sana, malam-malam aku juga sama teman-teman bermalam di sana. Satu buku yang aku ambil dari rak bukunya dan akhirnya aku baca itu bukunya Franz Magnus yang judulnya ini nih, Karl Marx dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme. Itu aku baca kok menarik ya. Ternyata memang karena Romo Magnus ini kan penulis yang bisa membahasakan gagasan yang berat itu dengan sangat simpel ya, dengan bahasa yang mudah dicerna. Aku baca. Wah, menarik nih ya. Nah, terus pengen baca lagi. Ada juga buku di situ, Sabda Zarathustra. Baca tapi nggak ngerti. Kok jadi lupa sih gue? Siapa namanya? Nietzsche. Nah, baca tapi nggak ngerti. Tapi karena baca nggak ngerti, jadi kita merasa, kok aku bodoh ya. Justru karena aku merasa aku bodoh, akhirnya pengen belajar lebih lagi supaya bisa memahami bacaan-bacaan yang kok susah itu. Padahal Sabda Zarathustra itu bukan berarti lu bodoh, Bro. Terjemahannya emang susah aja. Ya, ternyata di kemudian hari baru diketahui emang misleading. Iya, banyak terjemahan yang dia nggak pas gitu kan. Yaitu penyakitnya buku-buku berbahasa asing yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya di Indonesia ini. Nah, akhirnya setelah itulah jadi ya akhirnya kebawa sampai ke kuliah ya. Ke kuliah ya akhirnya ya mungkin di fakultas hukum itu kan ya bisa dihitung lah. Nggak ada lah yang suka baca di luar buku-buku hukum ya. Nah, tapi itu sangat membantu ketika kemudian setelah aku dilanjut, kemudian berkenalan dengan pendekatan penelitian hukum yang sifatnya interdisiplin ya, atau orang sering sebut sosiolegal. Jadi, ternyata yang aku baca dulu itu yang mungkin aku sempat anggap, aduh ini apa gunanya buat ilmu hukum ya. Ternyata di kemudian hari itu berguna juga menganalisis hukum dengan pendekatan yang macam-macam, perspektif yang macam-macam. Jadi pada intinya membaca itu apapun bacaannya itu nggak ada ruginya sebenarnya. Iya. Itu justru menambah perspektif kita. Ya, menambah perspektif. Menambah kasanah berpikir kita. Ya, dan suatu hari pasti akan bisa berguna. Pasti bisa berguna. Dan membaca itu kan kita melatih berpikir abstrak ya. Betul. Itu yang nggak bisa dilatih ketika kita hanya misalnya nonton. Betul. Ya. Betul. Nonton itu apa ya? Bukan nonton film ya. Iya. Tapi nonton kayak ya TikTok itu kan sering ada yang orang monolog ngasih informasi ya kan.
dengan bagan-bagan, ragam apa ilustrasi. Ya menarik sih. Karena pada saat membaca kan kita juga bermain dengan imajinasi Iya, kita kan, dengan imajinasi kita sendiri. Dan satu lagi sih, kalau gue tuh dulu, gue agak malas baca sebenarnya orangnya dulu. Tapi gue disadarkan sama satu perkataan, gue lupa siapa yang bilang sama gue. Dia cuma ngomong gini doang, simple. Lu perasaan, lu nggak ngerasa susah apa dulu pas belajar baca? Nah, lu ngerasa susah nggak pas belajar baca? Iya sih susah sih. Ya udah, karena lu sekarang udah bisa baca, ya baca aja yang rajin gitu. Oh iya. Karena dulu pas belajar baca tuh susah gitu. Jadi kalau kita nggak pakai kemampuan membaca kita, ya lu menyanyiakan waktu lu untuk belajar membaca pada saat kecil dulu kan gitu. Iya betul. Dan menurutku membaca itu malah lebih penting ya. Makanya aku lebih senang anakku bisa membaca yang 5 tahun ini mau masuk 6 tahun. Lebih senang ketika dia bisa membaca dengan fasih. Ya. Daripada dia mengingat atau Daripada dia misalnya menyelesaikan 1 tambah 3, 4. Ya aku lebih apa ya, lebih senang ketika dia ketemu tulisan dia bisa baca dengan cepat. Daripada misalnya dikasih soal-soal yang tambah-tambahan itu terus dia bisa kerjakan cepat langsung 1 menit selesai, aku nggak terlalu bangga. Kayak seneng aja kalau lihat dia baca dengan fasih gitu. Iya. Oke. Berarti lu disertasi lu tuh tentang apa sih? Disertasiku tentang legitimasi dalam legislasi. Legitimasi dalam legislasi. Ya. Coba jelasin lu tentang apa itu? Ya ini kan berangkat dari kegelisahan ya. Nah, apa kegelisahan utamanya tuh apa? Berangkat dari kegelisahannya adalah kenapa sih ada orang yang mau menjalankan hukum, mau patuh terhadap hukum, tapi ada orang yang tidak mau patuh, tidak mau menjalankan, kan begitu. Terus waktu skripsi dulu kan aku sempat mengkaji juga ya soal rasionalitas komunikatif dalam pembentukan hukum. Ya, nah itu ada kaitannya kan dengan ada yang norma hukum itu dikatakan berlaku ketika orang mematuhinya karena dianggap norma hukum itu punya nilai, punya value yang kemudian membuat dia merasa bahwa norma hukum itu layak untuk dipatuhi kan gitu. Nah, tapi kemudian kan aku berpikir, gimana caranya supaya hukum itu bisa masuk ke fase itu, sehingga orang merasa bahwa dia layak dan untuk mematuhi karena hukum itu baik buat dia. Gimana caranya supaya sampai ke fase itu kan? Tiongkok itu negara yang mungkin membuat orang-orangnya bisa bertindak seperti apa yang diinginkan oleh hukum. Mungkin teman-teman juga sudah pernah baca soal social credit system di Tiongkok ya. Jadi mereka tuh diawasi, terus nanti kalau melakukan pelanggaran poinnya dikurangi kan gitu. Nah, tapi kan itu pendisiplinan seseorang berperilaku disiplin karena dia diawasi. Coba kalau kira-kira kamera itu dicopotin semua dan tidak ada kredit poin itu dihapus, kira-kira dia akan berbuat baik lagi enggak? Asumsinya enggak. Nah, terus bagaimana? Nah, inilah sehingga aku punya pandangan bahwa yang aku sebenarnya mengadaptasi dari salah satu pemikir ya, namanya pemikir hukum namanya Mark van Hooke. Mark van Hooke ini dia nulis buku Law as Communication, hukum sebagai komunikasi, dan dia menekankan pada hukum sebagai produk komunikasi. Tapi aku coba ngembangin itu lebih lagi ya, dengan membuat sekitar 15 indikator. Sebelum ke sana. Jadi kan tadi siapa? Mark van Hooke itu kan bikin hukum Law as Communication. Nah, sebelumnya kan juga ada juga nih yang bicara soal komunikasi nih, rasionalitas komunikatif kayak Habermas kan. Habermas. Itu ada rantai ininya nggak sih? Antara Habermas sama Van Hooke itu rantai pemikiran yang tersambung nggak gitu? Ya, kalau baca bukunya Mark van Hooke itu, kalau aku lihat sih Mark van Hooke salah satunya terpengaruh juga oleh Habermas ya. Kalau kita baca bukunya, jadi dia dipengaruhi oleh Habermas. Dan coba untuk kemudian membuatnya lebih spesifik dalam konteks hukum. Karena Habermas kan nggak bicara soal konteks hukum. Tidak semata-mata hukum. Dia cuma salah satu bagian dari kehidupan interaksi sosial itu kan. Iya. Lalu kalau Van Hooke sedetail apa dia bicara soal itu? Ya, dia menekankan soal pentingnya hukum sebagai produk komunikasi, bahwa hukum itu harus punya legitimasi dalam hal komunikatif
Hmm. Karena hukum itu, karena legitimasi ini konstruksi sosial ya. Legitimasi dalam hukum itu konstruksi sosial, dan kemudian salah satu yang kemudian bisa mengkonstruksikan legitimasi ini adalah komunikasi yang terbentuk antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Nah, walaupun di buku itu sebenarnya Von Huku nggak hanya bilang soal komunikasi, dia juga singgung soal legitimasi substantif sama legitimasi formal. Nah, inilah yang kemudian coba aku kembangin juga dua hal yang lain ini. Jadi bukan hanya komunikasi sebenarnya, tapi juga substansi dan formal ini juga penting, harus dibuat indikatornya. Indikator itu yang aku rumuskan dalam konteks Indonesia, dan intinya adalah bahwa hukum itu ya dia harus otoritatif, dia harus objektif, tapi juga dia harus juga sekaligus intersubjektif. Oke, maksudnya otoritatif dan intersubjektif itu apa namanya? Apa tuh ini ya, klasifikasinya apa tuh? Apa klasifikasi yang kau bikin itu? Kalau otoritatif itu kan berarti ya dia harus dibuat dengan serangkaian prosedur yang memang ditentukan oleh undang-undang ya. Jadi undang-undang sendiri bilang bahwa sebuah undang-undang atau aturan-aturan di bawahnya atau bahkan undang-undang dasar ya bilang bahwa undang-undang harus dibuat seperti ini. Undang-undang lalu ngomong bahwa undang-undang dan turunan-turunannya harus dibuat dengan prosedur yang seperti ini. Nah, itu otoritatif. Jadi tidak ada prosedur yang dilangkahi. Nah, kalau intersubjektif ya tadi. Intersubjektif itu berarti ya, jadi begini, ini intersubjektif ini juga harus ada kaitannya sama yang objektif tadi. Jadi ketika menyusun melalui prosedur-prosedur ini, prosedur penyusunan undang-undang misalnya, aku berangkat dari dasar pemikiran bahwa setiap kebijakan harus berbasiskan evidence ya, harus berbasiskan bukti yang kuat, evidence base ya, atau bahkan ada yang bilang mengembangkan lagi sampai ke tahap research base. Nah, jadi ketika sebuah norma hukum dibuat itu harus ada riset-riset pendukungnya. Jadi kenapa misalnya ini rokok berarti ya? nggak boleh asumsi, Nggak boleh jadi asumsi. harus serasional mungkin gitu. Serasional mungkin. Ya, jadi kayak misalnya kenapa tiba-tiba misalnya pemerintah melarang rokok ya? Kenapa rokok itu harus dilarang? Nah, kan harus ada riset. Iya. Selama ini juga kan ya ada riset yang misalnya bilang bahwa rokok itu merusak paru-paru. Tapi di sisi lain juga ada riset yang misalnya mengatakan sebaliknya, ada pengaruh yang positif misalnya. Nah, risetnya kan kemudian harus diuji terus ya. Jadi ketika misalnya sampai pada kesimpulan memang bahwa riset yang sangat kuat bisa menunjukkan bahwa rokok berbahaya, maka rokok ini secara objektif berbahaya dan patut untuk dilarang. That's why kenapa kalau hukum itu dibentuk, masyarakat tuh harus tahu alasan pembentukannya itu apa berdasarkan riset yang rasional tadi. Riset yang rasional. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika ada kondisi objektif bahwa yang namanya rokok itu berbahaya harus dilarang, itu kan kondisi objektif dari riset ya, dari penelitian ya. Tetapi masalahnya adalah orang-orang yang berada di anggaplah di negara ini, itu kan punya persepsi yang berbeda-beda tentang seberapa berbahaya rokok itu. Betul. Ya kan? Persepsinya seorang petani yang tiap hari harus jalan 2 kilo dari rumahnya ke sawah dan biasa kerja berat, punya persepsi berbeda soal bahaya rokok dengan misalnya dokter yang biasa di tempat rumah sakit. Mereka punya, dan juga misalnya dengan para yang di daycare itu yang biasa buat tempat penitipan anak itu apa sih? Ya suster-suster itu. Suster itulah ya, yang inilah. Yang buat tempat penitipan anak persepsinya berbeda lagi soal rokok kan. Nah, jadi pengetahuan ini kemudian harus dilemparkan ke orang-orang ini. Bagaimana persepsi mereka? Mereka sering tukar pandangan, menimbang-nimbang. Sebenarnya rokoknya berbahaya nih seberapa sih? Apakah kemudian harus dilarang sepenuhnya? Apakah tidak ada ruang sama sekali bagi mereka yang sadar penuh bahwa ini berbahaya tetapi memang menikmatinya? Ya kan? Kalau Opung Panda bilang kan ada level orang menikmati ditipu. Betul. Nah, kalau para perokok juga bisa jadi mereka sudah tahu bahwa ini berbahaya tapi menikmati keberbahayaan itu kan. Apakah nggak ada ruang untuk orang-orang sadomasokis gitu ya? Ya, semacam sadomasokis lah. Semacam sadomasokis lah. Nah, apakah nggak ada ruang untuk orang-orang begini kan? Kalau mereka dengan sadar ingin mengkonsumsi ini. Nah,
Gue Nah, mengkonsumsi rokok tuh sangat ini bos. sangat Dalam- sadar. Dalam dasar ideologis ya. Oh, ada alasan ideologisnya. Gue Apa? nggak mau mengkonsumsi rokok selain rokok kretek. Oh gitu ya. Iya. Oh, Karena apa? Karena ya ini kan karyanya petani tembakau Indonesia. oh, yang Pembenaran yang aja sih. yang tadi ijo-ijo kayaknya bukan kretek deh. Oh itu kretek juga. Oh itu kretek juga ya. Kretek. Oh. Tapi dengan cara Virginia bos. nah yang kayak begini-begini nih, begini-begini bentuk pembelaan sebagai bentuk sikap ya, sikap ideologis ini kan harus diperbincangkan. Ya, bahwa ente tahu bahaya, ya kan? Tapi persepsi lu kan beda. Iya. Bahwa kendati ini berbahaya, ini ada salah satu ada mata rantai ekonomi yang harus kita selamatkan misalnya. Betul. Nah, itu kan harus kemudian dilempar. Nah, ini orang-orang dengan perspektif berbeda menimbang-nimbang akhirnya kan. Bisa jadi sampai pada akhirnya kesimpulan, oke berbahaya, kita larang, tapi ada space khusus atau pengecualian misalnya untuk para perokok. Nah, akhirnya muncul misalnya bukan pelarangan tapi pembatasan. Nah, pembatasannya kemudian di tempat mana? Nah, itu lahir dari yang namanya menimbang-nimbang itu atau istilah lainnya kan deliberasi. Ya. Nah, itu jadi yang namanya objektif ini itu kemudian harus coba ditimbang-timbang menciptakan intersubjektivitas. Nah, ketika orang kemudian sudah pada tahap punya konsensus dari hasil pertimbang-nimbang ini ya. Ketika kemudian di ruang tertentu dia sudah tahu, oh aku di sini nggak bisa merokok. Dia sudah sadar bahwa diriku sebagai perokok hanya diberikan ruang untuk di sini, dan di sini. Jadi dia punya kesadaran untuk itu karena dia juga terlibat dalam diskursus tentang pro kontra tadi. Tapi kalau dia nggak terlibat misalnya, kayak kemarin ya aku naik kereta cepat ya dari Bandung ke Jakarta. Ini ada satu orang asing nih, nggak perlu kusebut ya negaranya ya, nanti dibilang rasis lagi ya. Ini ada satu, karena aku tahu dia orang asing karena dari cara bahasanya. Nah, kami lagi nunggu kereta ini kan, karena sudah dipanggil, waktunya masuk ke peron, kami nunggu. Nah, dua orang ini datang dengan entengnya sambil nunggu, nyalain rokok. Ini orang-orang Indonesia yang lain ini nggak ada yang berani nyalain rokok. Karena apa? Karena sudah terbiasa kalau di stasiun kereta api di Indonesia, nggak boleh merokok. Dan mereka sudah terlibat dalam diskursus pro kontra rokok di stasiun itu sudah sejak lama kan mereka ikuti diskursus ini kan. Nah, dua orang ini kan nggak terlibat dalam diskursus pro kontra soal larangan merokok di stasiun dan lain-lain, dan mereka nggak ngikuti itu, mereka nggak tahu. Nyantai aja akhirnya merokok. Begitu dilihat sama petugas, disuruh matiin. Nah, ini kan contoh sederhana bahwa ketika orang tidak terlibat, tidak tahu, tidak kemudian istilahnya ada engagement ya, ada dalam diskursus pro kontra. Ketika mau membuat sebuah aturan tertentu, maka keterikatan dia akan semakin rendah terhadap substansi norma hukum itu. Nah, inilah yang kemudian dalam disertasiku aku coba kembangkan dari yang Van Hooke, aku kembangkan lalu aku bikin 15 indikatornya. Dalam studi kasusnya itu Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ternyata disimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini legitimasinya rendah walaupun dia legal. Dia legal tapi legitimasinya rendah. Ya, secara formil mungkin dia legal ya. Iya, legal. Tadi kan ada 3 ya yang menurut Van Hooke ya. 3 kriteria legitimasi formil, substantif sama komunikatif. Ya kan? Dari 3 kriteria ini Undang-Undang Cipta Kerja itu memenuhi yang mana? Yang formil aja. Yang formil aja. Berarti substansinya kita nggak paham sama sekali nih masyarakat ini. Ya, bukan substansinya nggak paham ya. Substansinya itu tidak lahir dari sebuah riset. Diskursus, tidak lahir dari sebuah diskursus. Diskursus kan yang komunikatif ya. Komunikatif ya. Nah, jadi kalau yang substantif ini dia tidak lahir dari sebuah riset yang mendalam ya. Ini bayangin, ini kan 74 sektor yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Iya, benar. Tapi dia baru diumumkan oleh Presiden itu kan 2019 ketika dia dilantik periode kedua. Iya. Nah, Oktober 2020 itu dia Oktober kalau nggak salah dilantik ya Presiden 2019. Disahkannya Oktober 2020 juga. 1 tahun doang. Untuk sebuah undang-undang 74 sektor dan isinya itu mengubah banyak sekali isi undang-undang. Diubah ya. Ya kita bayangin ini logis nggak? Kapan risetnya gitu? Kapan lu penelitiannya? Kapan lu penelitiannya ya kan? Dan kan sudah teruji akhirnya berapa waktu lalu saya baca di berita online itu ada salah satu kota di Jawa Timur
yang investornya itu menarik diri karena merasa bahwa justru kok 1 tahun aku ngurus izin kok nggak kelar-kelar ya. Nah ini kan jadi Padahal kan dulu kan inisiatifnya kan bukan inisiatif ya. background-nya. Background-nya kan ini kan untuk mempercepat perizinan, Nah, terus kemudian meng-cut segala macam des yang perlu dihadapi untuk mengurus izin kan gitu kan. nah itu Kita anehnya kerja ya. tuh kan. Tapi Nah, kenapa kok jadi malah sulit? nah ini yang dari berita yang aku baca ya. Dari berita yang aku baca katanya kan banyak kemudian rekomendasi-rekomendasi perizinan itu kan ditarik ke pusat ya. Ada jadi prosesnya itu kemudian banyak peran pusat di sana. Iya. Dan itu justru malah jadi lambat. Bisa kita harus teliti lebih lanjut ya soal perizinan ini ya. Tapi bisa jadi karena penumpukan terjadi di sana. Bisa jadi yang kedua juga karena ini pengambilan keputusan di level pusat yang jauh dari daerah sehingga mereka akhirnya tidak tahu betul konteks yang ada di daerah kondisi daerah gimana sehingga mereka bisa jadi tidak mau ngambil keputusan cepat jadinya malah ragu-ragu, macam-macam bisa sebabnya. Tapi akhirnya kan menunjukkan bahwa apa yang dicita-citakan spirit awalnya, background-nya itu malah ternyata kok tidak tercapai juga. Bisa jadi karena riset yang minim. Riset yang minim yang untuk menunjukkan bahwa jangan-jangan resentralisasi ini bisa jadi nggak cocok dengan kultur birokrasi Indonesia misalnya. Di era pasca Orde Baru. Jangan-jangan nggak cocok. Tapi kan ini kan harus benar-benar di riset kan. Iya. Kan harus diuji dan ya ditelitinya nggak bisa dalam waktu singkat. Jadi artinya apa ya? Angan-angan yang baik sekalipun, cita-cita yang baik sekalipun, itu bisa jadi nggak jalan ketika cita-cita yang baik ini nggak ketemu dengan isi pikiran orang-orang yang melaksanakan. Iya, karena memang ini jujur aja ya bos ya, gue sebagai pembaca hukum ya, maksudnya Sambil minum ya? Ya, yoi. Baca undang-undang Cipta Kerja itu undang-undang yang menurut gue secara formil tuh bagus. Dia tuh kan menggabungkan semuanya, jadi proses menggabungkan semuanya, mengubah semua sektor, mengharmonisasi yang tadinya ada benturan satu sama lain, terharmonisasi di situ. Dan proses politiknya cenderung lebih singkat kan, karena cuma satu undang-undang jadinya kan. Betul. Gitu. Nah, yang jadi masalah di kita kan sama ini kan proses politiknya, yang jadi salah satu faktor masalah nih. Nah, tapi setelah dia jadi, ini jadi timbul masalah baru nih. Karena apa? Ini satu undang-undang jadi bab itu semua. Ini kan menuntut seperti yang gue bilang, ada peraturan pelaksanaan yang juga serentak harus diubah jadinya kan. Iya. Dengan adanya kemunculan undang-undang baru ini. Nah, ini bisa jadi inflasi permen, perda. Ya, bisa jadi. Apa tuh? Per semua itulah. Iya, karena peraturan pelaksana itulah. Jadi per dirjen bahkan. Per dirjen. Itu yang paling banyak itu kan PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan tuh. Nah, itu tuh. Itu karena apa? Karena padahal sebenarnya sudah jelas loh masalahnya. Kalau alasannya itu adalah perampingan regulasi ya. Padahal berbagai penelitian sudah menunjukkan regulasi paling banyak itu gemuknya justru di level peraturan menteri. Jadi peraturan-peraturan teknis pelaksana ini loh yang akhirnya menteri satu bikin ini, menteri satu bikin ini dan kemudian tidak sinkron. Jadi kan kalau alasannya adalah inflasi regulasi, masalahnya bukan di level undang-undang, tapi di level peraturan menteri. Nah, kenapa tidak kemudian yang peraturan-peraturan di bawah PP ini yang kemudian dihapus nomenklaturnya selain perda ya. Jadi yang level-level kayak permen, lalu itu tadi ada perdirjen, macam-macam itu ya. Itu dihapus semua. Jadi kalau eksekutif mau buat regulasi ya berhenti di level peraturan pemerintah misalnya. Sehingga ada sinkronisasi yang benar-benar siap dulu ketika bikin peraturan pelaksana. Nah, ini kan enggak. Nah, jadi jangan-jangan ini diagnosanya keliru. Oke. Jangan-jangan diagnosanya keliru, jangan-jangan. Sebenarnya maksudku yang bermasalah itu bukan di level undang-undang nih justru. Bisa jadi begitu. Tapi di level-level permen, level iya. Perdirjen itu yang gue nggak masuk akal sampai sekarang. Belum lagi Inmen ya, instruksi menteri. Nah, itu tuh, instruksi menteri lah, apalagi instruksi dirjen, Bos. Makanya. Ya memang kan ini ya, birokrasi kita itu masalahnya adalah mereka mungkin tidak merasa real punya kekuasaan ketika mereka tidak membuat peraturan. Atau mungkin gini kali ya,
Apa? Jangan-jangan apakah ini berkaitan sama penelitianmu juga sih? Atau jangan-jangan ini kan bagian dari eksekutif, bagian besar dari eksekutif kan. Atau jangan-jangan secara proses legitimasi substansial dan komunikatif tadi itu bahkan di level pelaksananya pun nggak Ya nggak ada. nggak ada diskursus itu gitu loh. Nggak ada. Kenapa kemudian mereka lebih suka menuntaskan isi peraturan itu di level di bawah undang-undang? Ya, mengaturnya bukan di level undang. Jadi kenapa mereka nggak ngatur sedetail mungkin di undang-undang, tapi kenapa ngaturnya lebih detail justru di peraturan menteri ya, bukan juga di PP. Kenapa? Karena membuat peraturan menteri jauh lebih mudah prosesnya daripada bikin PP atau bikin undang-undang. Lebih ringkas, lebih tidak rumit, tidak perlu ada, apalagi undang-undang harus ada lobby-lobby di parlemen dan lain-lain kan. Nah, justru mereka pengen membuat peraturan yang gampang dibuat dan ketika kemudian ini bermasalah gampang dicabut juga. Oh gitu. Ini diagnosa ya, karena aku melihat juga kalau di level daerah itu banyak misalnya ketika mau mengatur yang detail di level perda, birokrasi itu kemudian berpikir bahwa jangan terlalu detail ngaturnya di perda, nanti didelegasikan aja ke perbub atau perwali atau pergub, biar nanti kalau misalnya mau diubah lagi gampang ubahnya. Iya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, bro. Gimana itu? Pakai surat edaran. Nah, apalagi itu parah banget tuh. Surat edaran. Sebenarnya apa sih statusnya surat edaran dalam hierarki perundang-undangan kita? Ya nggak ada. Dalam hierarki itu nggak ada. Dalam hierarki itu nggak ada dalam hierarki. Sifatnya belit apa? Belit. Itu peraturan kebijakan. Tapi mengikat keluar apa enggak sih? Enggak, mengikatnya cuma ke dalam, dan peraturan kebijakan pun itu kan dibuat tujuannya untuk sebenarnya ya, ketika misalnya ada norma yang samar, kabur, tidak jelas, surat edaran ini kemudian berfungsi untuk menjelaskan kembali, mempertegas substansi dari apa yang ada di atasnya. Ada di atas, bukan membuat norma baru. Oke, nah sekarang gini nih, ini konteks surat edaran juga nih. Tapi ini bukan di eksekutif, surat edaran Mahkamah Agung. Lu tau gak? Jadi surat edaran Mahkamah Agung itu dulu kan pernah ada tuh yang tahun 2022 kalau gua nggak salah ya. Nomor 2 apa nomor berapa lah. SEMA itu ada yang ngatur gini. Ini salah satu contoh aja nih. Jadi ada dulu kan rame koperasi itu diajukan PKPU. Iya kan? Diajukan PKPU. Apa PKPU itu proses ini ya. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Nah, dalam undang-undang itu tidak dilarang, Bos. Jadi nggak ada tuh spesifik koperasi dilarang tidak boleh diajukan PKPU atau dipahiditkan, itu nggak ada sama sekali itu. Terus? Nah, tapi di SEMA, ini SEMA pakai SEMA nih instrumennya. Di SEMA itu dia bilang bahwa PKPU terhadap koperasi itu hanya bisa dilakukan oleh Menteri Koperasi, Menteri yang berwenang dalam perkoperasian. Dalam hal ini Menteri Koperasi. Nah, kalau koperasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana masyarakat, itu pemohonnya itu harus OJK. Itu tingkat SEMA loh. Itu kan mengganti norma, mengubah norma kan. Begini ya, itu kira-kira sebelumnya ada nggak putusan Mahkamah Agung atau putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang kemudian memutus dengan dasar pertimbangan yang seperti itu? Sebelumnya ada nggak? Dasar pertimbangan yang seperti itu? Iya, jadi misalnya ada putusan terkait dengan PKPU atau apapun yang terkait dengan. Biasanya kalau di pengadilan kan bahkan belum sampai putusan dia udah, maksudnya yang berdasarkan SEMA itu kan? Iya, jadi misalnya apakah mungkin SEMA itu sekedar misalnya menegaskan apa yang sudah ada dalam putusan yang dianggap penting dengan pertimbangan seperti itu. Kayak landmark decision gitu, jurisprudensi dan sebagainya. Kayaknya nggak ada juga sih. Nggak ada juga. Nah, kalau begitu ya problematik juga itu. Mana mungkin level surat edaran itu semacam membuat seperti jurisprudensi. Nah, ya kan. Nah, tapi ini juga jadi persoalan ya, karena sistem kita ini kan malu-malu. Ya, jadi padahal sebenarnya sudah banyak loh dikritik oleh sarjana dari luar ya, bahwa kan sebenarnya sebagai negara dengan sistem hukum yang Eropa kontinental, nggak ada masalah buat hakim-hakim untuk mengikuti putusan pengadilan sebelumnya dengan kasus yang serupa, yang kemudian menciptakan sebuah penemuan hukum kan. Apalagi ketika oleh Mahkamah Agung sudah ditetapkan sebagai jurisprudensi atau landmark decision. Nah itu kan sebenarnya nggak masalah juga walaupun kita Eropa kontinental. Nah cuma
kadang-kadang ada juga ya, kadang saya juga heran ya, ada akademisi yang lalu bilang bahwa, "Oh, kalau modelnya kayak begitu, itu namanya mengekang, kebebasan hakim dalam membuat putusan." Hmm. Ada yang juga akademisi yang berpendapat begitu. Jadi, hakim tidak perlu terikat pada jurisprudensi atau landmark decision katanya. Nah, Oh. jadi sehingga begini, hakim ini kan hakim, hakim di Indonesia ini kan hakim, tapi dia kan juga ini ya, apa namanya, lebih 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 terbirokratisasi seperti halnya birokrat eksekutif ya, Iya, 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 iya. ya kan? Iya, betul, betul. Nah, sehingga bagaimana agar kemudian mengarahkan supaya hakim itu, bisa membuat putusan yang Yang bijak, ajek, yang adil lah gitu. yang adil, yang ajek, minimal ajek lah, artinya dia berkepastian ya, Iya, iya. dengan putusan-putusan sebelumnya yang bagus-bagus. Maka disitulah dibuat, SEMA. Ini asumsiku aja ya, tapi kan bukankah lebih bagus kalau kemudian ya kita tegaskan aja bahwa hakim harus baca jurisprudensi. Dan mereka yang mengikuti pola atau kalau mau merujuk ya merujuk ke jurisprudensi, nggak usah merujuk ke SEMA kan begitu. Jadi nggak perlu kemudian Mahkamah Agung bikin Iya. bikin SEMA-SEMA Kecuali begitu. misalkan kalau gue sih masih lebih menerima kalau misalkan SEMA itu kemudian lahir dari sebuah putusan misalnya. Jadi SEMA surat edaran untuk mengikuti, Iya, memerintahkan hakim-hakim di bawahnya iya. untuk mengikuti putusan yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau belum ada putusan sama sekali terus kemudian terbit itu Nah itu keliru, kan salah kan keliru. harusnya? Itu dia sudah jadi kayak pembuat norma tanpa ada kasus sebelumnya. Betul, betul, betul. Ya, padahal kan jurisprudensi ini kan hakim bikin norma tapi ketika dia berhadapan dengan kasus real konkret kan, Heeh. dia bikin penemuan hukum, jadilah penemuan hukum jadi semacam norma baru. Kan Iya, begitu. iya. Tapi kalau nggak ada kasus yang pernah dia periksa, tiba-tiba dia bikin norma baru, ya jadi legislator aja kalau begitu. Nah, jadi fungsi yudikatif itu bergeser juga sekarang jadinya. Bergeser juga jadinya. Tapi itulah sakti banget sih SEMA itu sebenarnya. Ya. Makanya kan aku kan waktu kemarin juga bilang, semua yang punya kultur terjangkiti virus birokrat, Hmm. itu akan lebih patuh pada arahan bukan aturan, Iya, iya, iya. ya kan? Jadi begitu pula mungkin Makanya ketika sekarang mungkin para birokrat Indonesia kan lagi hobi-hobinya tuh apa? bilang mohon arahannya Pak, Ya, mohon arahan, mohon arahan, mohon izin. mohon izin. Nah, Kalau mohon arah. aktivis mohon petunjuk. Mohon petunjuk kan. Kalau aktivis kan mohon petunjuk kan dah. Kalau aktivis mohon petunjuk ya. Kalau aktivis kalau udah dapat WA, kita dari senior udah dapat WA mohon petunjuk kan dah. Ini udah jelas ini. Siap-siap abis ini ada kiriman PDF. Isinya proposal. Nah, jadi hei Anda Adinda, hentikan kebiasaan itu ya. Nah, itu gue juga males banget tuh. Tiba-tiba proposal. Nah, Perasaan kita nggak pernah berkomunikasi sebelumnya, Bos. makanya itu. Mohon arahan, ujung-ujungnya PDF, ya kan? Aduh, itu. Mohon petunjuk. Mohon petunjuk. Aduh, nggak ada petunjuk. Tapi kita bahas sekarang isu deh sekarang soal pilpres. Berat ini. Minum teh dulu Tapi ini berkaitan juga sama disertasi lu. Kalau gue lihat kan sebenarnya kan salah satu kelemahan kita itu kan ada di proses pembentukan undang-undang ya. Ya. Pembentukan undang-undang, terus bagaimana dengan legitimasi dari undang-undang yang sangat lemah dalam proses pembentukannya ini, bahkan nggak punya legitimasi sama sekali, seperti contohnya kayak undang-undang cipta kerja itu. Betul. Yang pembentukan undang-undang dengan cara cepat, gue setuju sih. Cuman prosesnya ini nggak boleh satu arah. Ya. Harus dari banyak arah dong. Ya. Ya kan, menerima masukan apa segala macam. Ya. Gitu. Nah, atau jangan konteks pilpres deh. Ini kan kita di konteks pemilu lah ya. Ya. Election. Kita pilih DPR, anggota DPR. Yang mana mereka akan menjadi seorang membuat undang-undang. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda dengan proses pemilihan ini? Kalau dulu kan kita gue pernah dengar kegelisahan lu karena waktu itu lu bilang MK ini kalau proporsional terbuka, dia tentukan pemilihan proporsional terbuka, maka yang akan mengisi kursi-kursi yang ada di Senayan, mengisi kursi-kursi sebagai lawmakers, itu hanya bagian dari oligarki. Nah, kalau sekarang kayak gimana menurut lu? Apakah sama saja seperti itu? Atau akan ada perubahan atau seperti apa? Masih sama lah. Ini apa ya?
eee, kalau kita lihat idealnya itu legislator itu dia punya pengalaman apa sih? Legislator itu. Legislator ya paling nggak dia punya tahu lah apa yang ada yang jadi kebutuhan rakyat lah. Paling karena kan bicaranya kan soal penyerapan aspirasi kan. Iya sih. Tapi menurutku Aspirasi bos, ya kan? tapi menurutku Joget ya dulu dong, joget dulu dong. jangan diarah-arahkan dong. Tapi menurutku itu aja nggak cukup bos. Iya, kalau Jadi- gue boleh lihat gini ya. Kalau Hmm. gue sih kriteria seorang legislator itu menurut gue satu sih ya. Dia punya kenapa gue bilang dia harus bisa menyerap aspirasi? Ya. Karena dia harus tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Kebutuhan rakyat itu seperti apa. Betul, Jadi orang yang harus bersinggungan langsung dengan rakyat. betul. Rakyat ini banyak ya, bukan cuma rakyat miskin kota, Iya, rakyat iya. pedesaan. Orang kaya di orang sekitar kaya sini pun, di sekitar, jangan gitu. Sana ini daerah elit nih tempat kita ini. lah iya maksudnya rakyat di sini pun rakyat juga kan. Benar. Orang-orang sekitar Iya. sini pun rakyat Cuma juga. maksud gua mereka itu harus sudah punya pengalaman empiris Ya. untuk mengetahui masalah-masalah yang memang perlu dipecahkan gitu. Nah, pengalaman empiris seperti apa contohnya? Contoh misalkan gini, contoh aja ya misalnya. Iya, contoh. Lu pernah nih misalnya nih ngurusin soal advokasi masyarakat miskin misalnya. Terus udah gitu soal apalagi buruh Betul, misalnya. betul. Terus udah gitu selain buruh lawannya buruh apa? Pengusaha. Gitu. Pengusaha kan punya kesulitan-kesulitannya juga Iya, kan iya, sebenarnya kan. iya. Buruh pun punya kesulitannya Iya. sendiri gitu. Nah, dan gimana caranya kita bisa tahu apa yang perlu diadvokasi sebenarnya, apa yang perlu dibantu dari mereka gitu. Dari sisi regulasi tentunya ya. Nah, terus misalnya kayak apa ya? Contohnya kayak ya investment misalnya. Ya, Investment kan punya kendalanya sendiri juga. Intinya dia harus pernah berurusan dengan hal-hal yang nantinya akan dia bahas di DPR nanti. Betul. Dan Iya. itu harus pengalaman empiris dia kalau bisa. Dan ini pasti harus ada kaitannya dengan kebijakan. Nah, Kira-kira kalau menurut ente, Nah. tiba-tiba food vlogger misalnya, food vlogger tiba-tiba nyalek gitu, cocok nggak? Food vlogger nyalek. Ya, food vlogger nyalek. Food vlogger tuh masalahnya apa, Bos? Hah? Makanan nggak enak. Nah, Gak usah itu deh, artis deh. ya Ya, artis nih misalnya nih. artis ya. Artis. Apa keresahan apa ya? Keresahan politiknya dia itu. Ya kadang-kadang juga artis kan begini ya, nyalek gitu ngomong, terus aku punya keresahan nih soal industri permusikan harus dikelola nih, harus diatur nih Iya. tata kelolanya. Cuma kan masalahnya begini, ketika you masuk di sana, kamu ngerti nggak gimana cara kemudian melobi supaya bisa membuat kebijakan tertentu, memasukkan proposal kebijakan tertentu lewat DPR. Tahu nggak caranya melakukan hal-hal seperti itu Oke. gimana? Nah, melakukan hal seperti itu kan harus ada pengalaman untuk melakukannya. Betul. Lu punya pengalaman lobby-lobby masuk gak sih? Ya lobby-lobby. Nah. Nah, lobby-lobby, pengalaman lobby-lobby. Nah, itu kan kayak Obama, dia jadi calon presiden dulu, jadi presiden. Itu kan dia sebelumnya jadi senator ya. Betul. Sebelum jadi senator, dia kan lawyer. Ya kan background-nya kan dia lawyer dan dia terlibat dalam banyak pekerjaan volunteer di masyarakat. Sehingga dia tahu bagaimana masyarakat mengorganisir masyarakat dan jam terbang itu jadi teruji dulu gitu loh. Nah, sedangkan dengan sistem sekarang proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak itu, ya mohon maaf ya, konteks Indonesia saat ini kan itu tuh yang penelitiannya Prof. Burhanuddin Muhtadi itu kan. Oh, udah Prof ya? Udah Prof, kan udah pengukuhan. Oke. Kan dia bilang berapa persen ya? 30%. Jadi tingkat keberhasilan politik uang itu. Kalau nggak salah berapa persen itu. Ya, nggak efektif juga kan sebenarnya. Nah, nggak efektif, tapi kalau 30% itu kan bekerja juga artinya. Iya. Nah, artinya kan begini, yang pernah disampaikan oleh jokes-nya, bercandaannya
Gus Romi itu di podcast Iya, lain. iya, iya, Kan iya. dia bilang kalau mau dapat 50.000 suara, berarti harus lempar 150.000 amplop kan Nah, begitu. betul, betul. Nah, itu kan berarti artinya kan itu masih bekerja, masih efektif kalau kita masih pakai mengandalkan popularitas dan suara terbanyak. Hmm. Dan partai nggak bisa kontrol itu loh. Artinya justru jangan-jangan partai naruh orang-orang yang bisa dapatkan suara dengan cara apapun itu semata-mata supaya mereka bisa masuk parlemen. Toh ketika masuk parlemen mereka misalnya nggak bisa apa-apa, partai ngontrol akhirnya yang nyuruh. Pokoknya kamu nanti kalau voting harus milih ini. Iya. Pokoknya kalau kamu rapat kamu diem aja, Jadi nggak dia usah emang banyak. nggak bisa punya aspirasi sendiri ya? Nggak punya aspirasi sendiri, nggak bisa juga bergerak, ya kan? Nggak bisa punya membaca independensi. Betul. tanda-tanda zaman asik. Betul, betul. Nah, jadi memang sistem proporsional terbuka persaingan suara terbanyak ini berkontribusi dalam memperburuk kualitas parlemen kita, dan akhirnya ketika parlemennya kualitasnya buruk, undang-undang yang dibuat juga pasti buruk. Proses legislasinya juga buruk, produk legislasinya juga buruk. Buruk. Undang-undang yang buruk akan melahirkan pemerintahan yang buruk pula. Ush, mantap. Ini otoritatif nih omongannya nih, udah dokter soalnya. Loh iya dong. Ya, coba kan pemerintah eksekutif itu kan tugasnya mengimplementasikan undang-undang. Betul, Ketika kemudian undang-undang yang buruk, artinya dia mengimplementasikan sesuatu yang buruk kan? betul, betul. Apa outcome dari sesuatu yang buruk yang dijalankan? Ya, Hal yang buruk. hal yang buruk pula. Nah, jadi terus apa yang mau diharapkan kalau seperti itu? Jadi mungkin nggak kita menuju Indonesia Emas 2045? Aku kok nggak terlalu optimis ya? Sama sih, gue juga. Nggak terlalu optimis, Apalagi Bos. dengan penjelasan lo tadi, wah buset dah. Nggak Ini terlalu. berkutat di hal-hal yang sifatnya buruk juga kan berarti kan? Iya, berkutat di hal yang buruk. Apalagi kualitas pendidikan kita masih rendah ya. Beberapa minggu lalu kan OECD itu, organisasi negara-negara pembangunan itu ya, yang Organization of Economic Cooperation Development. Development. Nah, itu kan rilis hasil skor tes yang PISA itu, yang mengukur kualitas kecerdasan dalam hal membaca, sains dan matematika. Itu kita skornya turun semua. Turun, walaupun Kementerian Pendidikan bilang peringkat naik. Iya. Tapi peringkat naik, dan menurutmu gimana nih? Peringkatnya naik, tapi kalau setelah aku cek skornya turun daripada 5 tahun lalu. Wah, gimana Pak Nadiem? Berarti gimana? Peringkat naik, tapi skornya turun. Artinya kan kita bisa turun. Berarti kan kita bisa naik karena Banyak kompetitor kita, negara kita yang lain pada bodoh semua, pada turun ya, semua, yang kan? di papan bawah, karena kita di papan bawah ya. Berarti kan negara-negara yang di papan bawah ini pada turunnya lebih buruk dari kita, makanya peringkat kita naik. Tapi kan harus kita lihat jangan peringkatnya, tapi skornya kan. Nah, kita bayangin aja skor kita, aku lupa ya, dalam hal membaca. Karena tadi kita singgung soal membaca ya. Kalau nggak salah kita malah soal membaca itu kemampuannya lebih rendah daripada Mongolia kalau nggak salah. Masya. Beneran. Nih. Negara Mongolia itu negara nomaden, Bos. Ini aku cek langsung di HP ya. Ini soalnya waktu itu aku posting di salah satu grupku nih. Nanti di ini aja nih sama ini nih. Apa? Sama editor. Mau di-insert? Di-insert aja nanti. Masa nggak percaya sama informasiku, harus di-insert segala? Di-insert aja lah, Bos. Hah? Capek nyarinya, Bos. Enggak. Ini cepet kok, karena ini grupnya nggak terlalu ini biar aku nggak asal ngomong nih ya. Jadi dalam hal membaca, reading score itu Indonesia itu skornya 359, berkurang 12 skor poin dari 5 tahun lalu. Indonesia 359 ya, Mongolia itu 378. Wih, lumayan ya. Dan 5 tahun lalu, ironis 5 tahun lalu itu dia belum bahkan belum masuk ke chart. Belum masuk ke chart. Jadi atau belum bisa jadi belum masuk ke chart mungkin karena belum di assessment ya. Oke. Belum dites. Oke. Tapi berarti newcomers lah. Newcomers skornya sudah di atas Indonesia. Starting point-nya udah lumayan bagus. Indonesia itu di bawah negara seperti Mongolia, di bawah Kazakhstan, di bawah Guatemala. Waduh. Ya kan, bayangin lah gimana ini, Kayaknya gaya hidup juga sih. Apa? Tapi itulah. Tadi kan legislator kita mungkin buruk, hakim juga mungkin
nggak terlalu bagus. Ya kan? Betul. Nah, pertanyaan gue satu aja sih, ini orang-orang hukum pada kemana sih? Orang-orang hukum. Lu ironis ya? Atau apa sih yang jadi masalah sebenarnya? Apakah kalau hakim kan jelas nih, ini pasti orang-orang hukum semua kan? Maksudnya backgroundnya pasti pendidikan tinggi hukum lah. Ya. Legislator ya mostly lah pasti ada lah yang jadi sarjana hukum di sana. Masa nggak bisa jadi pembeda sih Ya. di parlemen, apalagi untuk konteks pembentukan undang-undang ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih? Ya gue jadi sampai kepada pertanyaan, apakah pendidikan tinggi hukum kita secara formal itu bermasalah apa gitu? Apa faktornya kalau menurut bacaan lu sebagai seorang pendidik dan peneliti? Ya di memang bidang hukum? ada banyak masalah, ada banyak masalah dalam pendidikan tinggi hukum kita ya. Pendidikan tinggi hukum kita itu misalnya lebih berorientasi pada hal-hal yang sifatnya itu belum sampai ke analitik ya. Belum masih ini ya sifatnya tuh teknis. Iya terlalu teknis. Ya teknis oke, karena pasti kan law firm itu pasti cari orang yang pertama itu fresh graduate yang bisa langsung cepat menangani hal-hal yang sifatnya teknis ya, praktek hukum ya. Nah tapi kan juga kemampuan analitisnya juga harus mulai dilatih ya. Analisnya harus dilatih, ngelihat sesuatu yang tidak beres. Oh ini kira-kira kebijakannya nggak beres ini yang dalam hal apa nih, ya kan? Kebijakan yang nggak beres. Jadi misalnya mulai dilatih juga soal ini analisis misalnya pohon masalah. Ya, oh kalau misalnya ini nggak beres, kira-kira akar masalahnya di mana? Nah itu kurang banget kalau menurutku, kurang banget. Aku coba memperkenalkan, aku kan mau ngajar undang-undangan ya, undang-undangan. Aku tunjukin tuh soal analisis pohon masalah itu gimana, bahwa masalah itu yang kita lihat di permukaan itu layaknya gunung es ya. Gunung es itu hanya puncak gunung es. Di bawah ini yang harus kita teliti. Nah, terbiasa berpikir analitis begitu dan plus kritis tentunya itu yang harus mulai dilatih di sebenarnya pendidikan tinggi apapun ya. Tapi spesifik kalau dalam konteks membuat kebijakan ya pendidikan tinggi hukum itu yang menurutku nggak muncul gitu, nggak muncul. Terus sama ini juga ya. Soal dalam pembelajaran sebaiknya memang kan mahasiswa hukum itu mulai dilatih untuk menghadapi kasus-kasus yang memunculkan dilema moral. Oke. Dilema moral ya. Contohnya seperti apa tuh? Dilema moral itu misalnya soal bahwa soal kasus-kasus seperti anggaplah aborsi. Oke. Anggaplah kasus. Kalau misalnya dalam mata kuliah etika biasanya itu yang dimunculkan ya soal misalnya anak yang mau dilahirkan dalam kondisi misalnya kalau dia dipaksa dilahirkan ada kemungkinan antara anaknya meninggal atau ibunya meninggal. Kemungkinan lainnya adalah dia diaborsi agar ibu bisa diselamatkan. Nah, lalu cara mengambil keputusan dalam dilema moralnya harus dilatih. Oke. Nah, kalau itu gue bisa ini tuh kasih tanggapan dikit tuh. Kalau sekarang kan ya yang gue bayangin ya, semenjak dulu gue masih di bangku kuliah hukum sampai sekarang, kalau ada pertanyaan yang seperti itu kan pasti kita akan lihat nih, wah berdasarkan undang-undang ini. Nah, dasarnya kan masih undang-undang tuh. Nah, kalau ini menurut lu gimana? Maksudnya dilema moral yang seperti itu tuh apakah kita mengesampingkan undang-undang dulu dan mengedepankan common sense kita sebagai seorang manusia, atau seperti apa sebenarnya? Nah, ini dia yang penting ya. Setiap mahasiswa sebenarnya sarjana dan apalagi sarjana hukum itu harus diajarin soal martabat manusia, human dignity. Jadi dari situlah kemudian dia memahami esensi martabat manusia itu seperti apa. Itu akan menjadi pedoman dia mengambil keputusan yang bahkan mungkin undang-undangnya tidak ada atau bahkan mungkin undang-undangnya ada, tapi kemudian dia harus bikin penafsiran. Oke. Nah, itu berakar dari bagaimana dia memahami konsep martabat manusia. Manusia itu bermartabat tuh kalau gimana sih? Esensinya manusia itu gimana sih? Secara dasar ya.
dasariahnya itu gimana. Nah, itu yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum ya. Sehingga ketika dia ngambil keputusan, dia bukan lagi sekedar lihat undang-undang, tapi dia lihat dalam kasus ini, eee, manusia ini akan menjadi manusia seutuhnya atau tidak kalau aku ngambil keputusan seperti ini. Nah, itu yang menurutku lebih, apa ya, lebih penting ya. Tapi nggak terlatih, nggak ya. dibiasakan. Padahal ini level berpikir yang menurutku akan sangat-sangat langka karena, ketika semua hal yang sifatnya teknis, repetitif bisa digantikan oleh kecerdasan artifisial, Betul. maka level berpikir seperti inilah yang kemudian dicari. Karena Oke. tidak bisa diisi oleh kecerdasan artifisial. Oke. Karena itu bukan cuma soal pikiran aja, Iya, itu soal hati. iya, Sama seperti nasihat dari profesormu itu kemarin tuh. ya, bahwa gelar itu bukan di kartu nama, bukan dipajang di papan nama atau apapun, tapi gelar itu adanya di dalam pikiran dan di dalam hati. Asik, Nah. luar biasa profesor lu. Prof siapa namanya? Kurniatmanto. Kurniatmanto. Halo Prof, semoga sehat selalu. Lucu banget tuh Prof kemarin. Seru sih ngomong soal pendidikan hukum ya. Gue juga inget banget. Dan satu lagi sih ya, gue inget banget ya waktu pas pertama kali masuk kuliah hukum bos, semester 1 kuliah pertama kali itu mata kuliah PHI apa PIH gitu ya, pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia. Yang ngajar siapa waktu itu? Yang ngajar Pak Agus. Agus ya? Gue lupa namanya siapa, Agus siapa. Pokoknya Agus, ada beberapa Agus, tapi itu Agus A gue bilang. Ada 3 Agus kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi itu gue bilangnya itu Agus A. Gitu. Lu tau nggak pertanyaan dia yang pertama kali yang mengecoh kita semua satu kelas? Apa katanya? Dia tanya satu gini, lempar pertanyaan. Menurut kalian, ini pertama kali bos, kuliah perdana nih, semester 1. Menurut kalian, Soeharto itu layak atau tidak untuk dijatuhkan? Terus? Gue dengan semangat menggebu-gebu bilang, saya Pak, saya bilang, Soeharto sangat layak untuk dijatuhkan. Karena dia sudah membuat rakyat menderita. Tahu nggak responnya gimana? Apa? Anda nggak layak masuk fakultas hukum, Anda layaknya masuk fakultas ilmu politik, kata dia. Terus dia bilang itu adalah pertanyaan sebenarnya apa ya? Kalau orang hukum itu nggak bilang layak atau tidak layak, nggak bilang layak atau tidak layak orang hukum itu. Yang penting dasarnya ada. Nah, Anda nggak ngomong dasarnya ada, tapi Anda langsung bilang layak, kata dia. Nah itulah bro, yang bikin gue sampai sekarang mikir apa gue salah jurusan apa gimana gitu. Tapi menurut gue tuh salah satu yang yang memantik kita gitu loh. Oh berarti kalau hukum itu dulu paling nggak lo harus punya sesuatu yang ya hukum ini kan sangat logis kan. Dan segala sesuatu harus berdasar. Ya mungkin kalau ada dasar, karena kan orang mencari hukum itu kan karena dia pengen kepastian kan. Betul. Nah makanya kemudian selalu yang ditanyakan dasar, karena di dalam hukum itu orang pengen menemukan yang namanya kepastian itu. Tetapi pada akhirnya mana yang harus kita dahulukan kan, ketika kita mau kejar sesuatu yang pasti atau sesuatu yang bisa yang aku bilang tadi, memberikan manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, yang bermartabat begitu. Daripada kemudian kita mengorbankan martabat manusia, daripada kemudian kita hanya mengejar kepastian. Jadi, nah level berpikir seperti itu yang harus kita coba supaya mahasiswa itu mulai exercise gitu loh. Dan coba misalnya mahasiswa hari ini ditanya ya, bisa nggak dia jawab ini pertanyaan? Sesuatu itu baik karena diperintahkan oleh pemerintah, undang-undang, atau karena sesuatu itu baik, maka undang-undang memerintahkannya. Ini sama kayak telur sama ayam nih, yang duluan. Ya, mana yang harus ini harus dilatih kan sama mereka kan. Sesuatu itu baik karena undang-undang memerintahkannya, atau karena sesuatu itu baik, maka undang-undang memerintahkan. Nah, itu kan
dasar Coba berpikir. mahasiswa Fakultas Hukum tolong dijawab nih yang sekarang ya. Nah, itu kan dasar berpikirnya udah beda tuh. Iya betul. Kalau misalnya Anda hidup di negara otoritarian, nah maka itu yang pertama tuh. Undang-undang duluan yang pertama. Yang pertama tadi cara frame berpikirnya ya. Iya. Ini Ya. undang-undang bos gitu kan. Karena undang-undang memerintahkannya maka sesuatu itu pasti baik. Jadi itu kalau negara otoritarian bisa jadi arahnya frame berpikirnya begitu. Tapi kan nggak begitu kan. Kalau menurutku ya sesuatu itu baik, makanya undang-undang memerintahkan itu. Nah, bagaimana supaya undang-undang tahu sesuatu itu baik? Nah, itulah nyambung sama yang aku bahas tadi kan. Ada riset, ada diskursus deliberasi. Makanya kemudian ditemukanlah yang baik, lalu kemudian diadopsi undang-undang perintahkan. Jadi bukan sekedar orang Jawa bilang mak berdunduk dari atas langsung, pokoknya ini baik, lu patuhi kan gitu. Berarti jangan-jangan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN. Undang-undang KN. Nah, itu kan juga kita kan nggak tahu tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba Ya. ada. Nah, itulah. Apakah itu sudah menjadi potensi otoritarianisme? Apa gimana, Bos? Bagaimana menyimpulkannya? Oke, itu aja diskusi kita hari ini. Agak hangat. Semoga bisa diskusi lagi di kemudian hari. Ditunggu untuk undangan parti-parti. Untuk podcast ini agak jauh ya, harus ke sini ya. Kalau harus ketemu lagi kayaknya agak jauh ini ya. Agak jauh. Oke. Thank you sama-sama ya. Terima kasih sudah Pak diundang. Dokter. Ya. Terima kasih banyak. Semoga makin berjaya. Disertasimu nanti bakalan dibukukan nggak? Ya, mudah-mudahan. Aku sendiri pengen sebenarnya memperkaya lagi ya. Nanti walaupun sudah disertasi sudah lulus, tapi pengen aku coba korek-korek lagi lah, ada tambahan-tambahan mungkin wawancara atau apapun itu yang bisa memperkaya lagi sebelum diterbitkan. Oke, sip. Mantap. Semoga sukses selalu. Sip. Oke. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Dah. Bye-bye. Ingin yang merajam secangkir kopi hitam, kombinasi sempurna untuk kita bercerita. Jangan tentang rasa, keadilan dan norma, cukup yang ringan-ringan saja.